Baru-baru ini sedang marak kasus investasi bodong oleh salah satu influencer terkenal di Indonesia. Investasi bodong tersebut dijalankan melalui aplikasi bernama Binomo. Apa itu Binomo? Bagaimana kasusnya? Dan siapakah influencer yang terlibat kasusnya? Simak ulasan selengkapnya bareng aku Mela hanya di Headline. Pada 24 Februari 2022, Bareskrim Polri telah menetapkan seorang influencer atau pemengaruh yang sering disebut sebagai Crazy Rich Medan yang bernama Indra Kusuma atau Indra Kents sebagai tersangka. Indra Kents merupakan influencer yang menjadi pihak afiliator atau pihak ketiga yang mempromosikan aplikasi Binomo. Nah, apa itu Binomo? Binomo adalah aplikasi produk keuangan binary option yang mengharuskan trader menebak harga suatu aset naik atau turun dalam jangka waktu tertentu. Polisi menjerat Indra Kents dengan berbagai pasal dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan tindak pidana pencucian uang dengan ancaman 20 tahun hukuman penjara. Menyusul penetapan tersangka itu, Bareskrim Polri berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan memblokir 4 rekening milik Indra Kents. Bareskrim Polri mengungkap total kerugian yang dialami oleh korban aplikasi Binomo dengan tersangka Indra Kents mencapai 25 miliar. Jumlah kerugian itu berdasarkan keterangan 14 korban yang sudah dimintai keterangan oleh polisi. Menurut Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Wisnu Hermawan, uang Indra Kents di keempat rekening mencapai puluhan miliar. Penyidik polisi pun terus melakukan pengejaran. Polisi melacak aset Indra Kents serta orang-orang terdekatnya. Wisnu menegaskan, polisi akan menyita aset yang berkaitan dengan kasus Binomo. Ia mengatakan polisi akan menindaklanjuti jika ada pihak yang terbukti menerima uang hasil TPPU Indra. Dalang dari aplikasi Binomo pun masih dalam proses pencarian. Pihak kepolisian juga masih terus mendalami siapa dalang di balik aplikasi Binomo. Wisnu menduga Indra menutupi identitas pengelola dan dalang aplikasi tersebut. Menurut dia, Indra tidak mungkin tidak mengenal pengelola platform aplikasi Binomo. Indra Kents sendiri mengatakan bahwa dia tidak kenal dengan dalang aplikasi Binomo tersebut. Menurut Wisnu, Indra Kents menutupi dalang di balik aplikasi tersebut. Wisnu juga meyakini ada nama dan tokoh lain di balik aplikasi berkedok trading binary option itu. Berdasarkan penyidikan, dia mengatakan server aplikasi Binomo ada di luar negeri. Ia juga menambahkan bahwa dalangnya orang Indonesia. Penyidik pun kini telah mengantongi 2 nama pihak lain yang kemungkinan akan diperiksa. 2 nama itu diperoleh dari hasil pemeriksaan saksi oleh penyidik. Selain Indra Kents, ada seorang influencer lain yang dilaporkan ke Bareskrim Polri karena kasus investasi bodong ini. Ia bernama Doni Salmanan. Doni Salmanan disebut-sebut juga jadi afiliator Binomo. Ia dilaporkan korban penipuan Binomo ke Bareskrim Polri pada Rabu 2 Maret 2022. Kepala Biro Penerangan Masyarakat, Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan laporan terhadap Doni saat ini masih dalam proses penyelidikan di Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Aplikasi Binomo sendiri sejak 2019 ditetapkan sebagai investasi ilegal oleh Satgas Waspada Investasi. Selain tak berizin, kegiatan opsi biner itu tak ubahnya seperti berjudi. Nasabah hanya diminta menebak kenaikan atau penurunan harga. Ketika tebakan mereka benar, mereka memperoleh uang. Sebaliknya ketika salah, uang mereka hilang. Jadi tidak pernah ada perdagangan real yang menjadi underlying aset transaksi Binomo. Hanya uang saja yang dipermainkan seperti berjudi. Adapun afiliator merupakan pihak ketiga terkait yang mempromosikan perdagangan produk dan jasa secara luas kepada masyarakat. Mereka pun mendapatkan semacam komisi dari transaksi perdagangan nasabah. Menurut polisi, dari 8 korban yang melaporkan pemilik dan afiliator Binomo, total kerugian mencapai 3,8 miliar. Lantas bagaimana prosedurnya untuk berpartisipasi ke dalam Binomo? Pertama, calon trader harus terlebih dahulu masuk ke situs resmi binomo.com untuk mendaftar. Selama proses pendaftaran akan muncul pilihan mata uang untuk menyetor dan menarik dana. Proses pendaftaran biasanya akan berjalan relatif mudah. Trader baru akan mendapatkan saldo sebesar 14 juta atau $1.000 US. Akan tetapi jika menggunakan akun demo, kebanyakan saldo tidak bisa dicairkan. Jika menggunakan akun real, biasanya akan tersedia banyak platform digital untuk melakukan deposit $10 US, mulai bank sampai platform dompet digital.
Di platform Binomo, transaksi biasa dimulai dari nominal 14.000, 70.000, 140.000, bahkan sampai di atas 14 juta. Pecahan mata uangnya bisa dipilih dalam bentuk dolar Amerika maupun euro di awal pendaftaran. Profit bisa didapatkan tergantung dari berapa lama transaksi dilakukan, bisa menit, jam, bahkan hari. Biasanya jika trader bertransaksi atau menempatkan posisi pasarnya ke dalam suatu grafis yang memiliki nilai Rp100 dan 1 jam kemudian nilainya naik menjadi 200, maka saat itulah trader yang bertransaksi memperoleh profit. Bila pilihan prediksi trader benar, maka akan mendapat 80% profit dari nominal yang dipertaruhkan. Jika kalah, trader akan kehilangan semua uang yang dipertaruhkan. Biasanya akan terdapat sebuah perbedaan grafis yang dimiliki trader dengan aplikator. Contohnya jika seorang trader meraup profit yang seharusnya sebesar 10 juta, dalam kurun waktu beberapa hari, pihak aplikator akan merubah algoritma sehingga di tampilan milik trader tiba-tiba hanya menjadi 1 juta saja. Selain itu, sering terjadi sebuah sistem error atau loss di saat sebagian trader baru saja mengambil posisi di sebuah pasar. Hal ini mengakibatkan hangusnya uang para trader secara tiba-tiba karena salah menebak pergerakan atau mengambil posisi di pasar. So, selalu waspada ya pada aplikasi-aplikasi seperti itu. Biasakan riset terlebih dahulu apakah aplikasi tersebut legal, apakah aplikasi tersebut bermasalah, apakah aplikasi tersebut sudah diawasi OJK. Karena kalau kita melakukan investasi pada aplikasi bodong, ya siap-siap aja untuk menghadapi kerugian yang besar. Segitu dulu ya ulasan headline dari aku kali ini. Jangan lupa like dan share video ini kalau dirasa bermanfaat. Subscribe juga channel Geolife dan nyalain lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru Geolife. Makasih udah nonton dan sampai ketemu di episode headline selanjutnya.